Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali meringankan langkah kaki kita untuk kebaikan, beribadah dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang Islam, menelusuri kehidupan orang yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, tema kita tentang Perang Badar, kemenangan pertama kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah banyak kita dapatkan beberapa rujukan dari referensi-referensi yang kita baca, ada beberapa fakta tentang Perang Badar ini sebagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kepada kaum muslimin. Kita menemukan bahwa Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah SAW. Sudah barang tentu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan ini dipenuhi dengan pengabdian dan ketaatan yang total, sehingga kita menemukan salah satu di antara unsur Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar adalah ketaatan, kedisiplinan, loyalitas dan kesetiaan, sehingga mereka sejak awal sampai selesai perang dan mengakhiri peperangan itu dengan ketaatan dan disiplin terhadap perintah Rasulullah SAW, sehingga meskipun dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, mereka tetap bisa melaksanakan perintah tersebut dengan lapang hati tanpa merasakan keberatan sedikit pun. Yang kedua, Badar terletak 113 km dari Mekah, dari Madinah. Ini tentu jarak yang cukup lumayan dari Madinah Al-Munawwarah, dan beberapa hari Rasulullah bersama para sahabat melakukan perjalanan ini yang menyebabkan mereka tentu terkuras secara tenaga, pikiran, serta psikologis mereka, karena mereka akan menghadapi peristiwa yang belum pernah mereka bayangkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mencatat bahwa secara psikologis orang-orang yang beriman tidak siap perang Badar. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggembirakan kepada mereka. Sebelum terjadinya perang Badar, Allah gembirakan bahwa peperangan ini akan diberikan kemenangan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 100 sampai 123 sampai 126 bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Badar. Sekalipun jumlah kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar ini tidak seimbang, 1 berbanding 3 dengan pasukan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Tetapi sejak awal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka, berapa banyak jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal rasa keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala ikut hadir, dan mereka pun menghadirkan Allah dalam peristiwa ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala buktikan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat di Badar. Salah satu di antara adab bahwa rasa yakin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mempercayai secara total. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat memberikan bala bantuan. Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan malaikat di Badar ribuan, turun berbondong-bondong di Bukit Badar, sebagaimana yang kita lihat pada tayangan yang kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat di bukit itu terus-menerus tanpa henti. Bimalaikatin murdifin, Allah Subhanahu wa taala bantu mereka. Sehingga kemudian dari peristiwa Badar ini Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka yang ikut dalam perang Badar, syahid berjumlah 14 orang. Dari 14 orang ini Allah muliakan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan privilege kepada mereka, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Ahlul Badar. Orang-orang yang ikut dalam perang Badar diberikan keistimewaan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ikut dalam perang Badar ini tidak pernah didapatkan oleh mereka-mereka yang ikut perang sesudah peristiwa perang Badar. Karena Allah Subhanahu wa taala istimewakan mereka sebagai umat yang terbaik. Orang yang ikut dalam perang Badar sebagai umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Sehingga kata Nabi, berbuatlah sesuka kalian, Allah akan ampunkan kalian semua dosanya. Sehingga setiap kali ada yang merasani salah seorang sahabat melakukan perbuatan yang tidak layak, padahal dia Ahlul Badar, Nabi langsung membukamnya, diam. Dia Ahlul Badar, semua dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya orang yang termasuk dalam Ahlul Badar menjadikan para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Karena itu 313 yang ikut dalam perang Badar itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kata beliau, la yadkhulanna ahadun syahid Badar. Tidak akan masuk neraka mereka yang ikut serta dalam perang Badar. Kesimpulan kita, mafhumnya adalah semua yang ikut dalam perang Badar masuk surga semuanya. Siapa yang tidak bangga dan tidak ingin mendapatkan privilege keistimewaan yang sangat luar biasa dari peristiwa Badar ini? Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada diri kita bagaimana para sahabat dahulu meraih kemuliaan mereka di Badar ini.
وعليكم. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. أنحن نرون لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu visualisasi terjadinya peristiwa Badar yang hanya berlangsung beberapa jam setelah mereka saling melihat siapa yang berada di barisan musuh dan siapa yang berada di barisan kaum muslimin. Ketika peristiwa ini, Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa memberikan motivasi. Bahkan lirih sekali doanya, ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan sombong dan penuh kecongkakan. Mereka menentangmu ya Allah, mendustakan Rasulmu ya Allah. Berilah pertolongan yang telah Engkau janjikan kepadaku ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini. Begitu luar biasanya doa lirih Rasulullah SAW sepanjang peperangan itu yang memberikan motivasi kepada para sahabat. Sehingga kemudian Rasulullah memberlakukan strategi peperangan itu dengan menempatkan anak-anak panah dan pasukan pemanah ini secara disiplin dan tepat, sehingga beliau menginginkan agar gunakanlah anak panah itu seoptimal mungkin. Dan Nabi SAW mendoakan salah satu di antara pemanahnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas agar tepat sasaran. Bahkan dikatakan di dalam hadis, satu panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai 5 orang Quraisy. Jadi punya keahlian yang luar biasa di dalam memanah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di samping itu para sahabat termotivasi karena Nabi SAW senantiasa memberikan pandangan dan pemandangan yang indah di arena Badar itu dengan surga. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Umair bin Humam. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, kalau saya maju ke depan, apa yang saya dapatkan? Surga. Maka kemudian dia membuang kurma yang sedang dipapah. Lalu dia pun menyatakan, ini kalau saya habiskan kurma membuat saya lama masuk surga. Maka kemudian dia buang kurma yang ada di mulutnya untuk mempercepat meraih surga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung berapa sih durasi menelan kurma, mungkin nggak sampai 1 menit bisa langsung ditelannya semua yang ada di mulutnya kurma itu. Tidak sampai 1 menit durasi menelan kurma itu. Tetapi bagi sahabat tidak sampai 1 menit saja menjadikan mereka terlambat lama untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibuang kurma yang ada di mulutnya sambil mengatakan, ini memperlama saya masuk surga. Luar biasa motivasi psikologis dan kejiwaan mental para sahabat ketika itu. Nabi SAW kemudian mengingatkan, jangan sampai membunuh kalangan dari Banu Hashim, keluarganya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah Islam, tetapi mereka dirahasiakan keislamannya oleh Rasulullah SAW. Untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW, mereka kemudian masih tetap tinggal di Mekah. Orang-orang ini punya misi, orang-orang ini punya tugas. Namun ketika peristiwa Badar, mereka terpaksa ikut karena memang diikut sertakan oleh para pemuka Quraisy. Akhirnya ikutlah Abul Bukhtari, Abbas bin Abdul Muttalib, serta suami dari Zainab, anak Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi SAW meminta kepada para sahabat, ingat, jangan bunuh Banu Hashim, karena ternyata di antara mereka adalah keluarga Rasulullah yang memang masuk Islam dirahasiakan untuk mengemban misi, membantu dakwah Rasulullah, mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Maka setelah itu kemudian Nabi meminta untuk kesiapan para sahabat perang tanding sebagai sebuah tradisi peperangan di kala itu, memulai peperangan dengan perang tanding. Tadi orang-orang Quraisy mereka langsung maju, para pemimpin-pemimpin mereka. Tetapi kemudian ditanggapi oleh para sahabat, sehingga kata mereka, ini gak level, carilah yang selevel dengan kami.
Maka kemudian pemimpin Quraisy itu langsung maju, saya Utbah, Syaibah, dan Walid. Sejak pengumuman siapa yang akan menjadi pionir dalam perang tanding itu, para sahabat yang menjadi keluarganya langsung maju. Huzaifah anak Utbah langsung maju, saya Rasulullah, saya anaknya, saya akan berhadapan dengan orang tua saya. Ada lagi sahabat-sahabat yang lain, saya akan berhadapan dengan adik saya Syaibah. Tapi kata Nabi jangan. Di situ kita melihat para sahabat mampu menjaga stabilitas mental mereka. Sekalipun mereka berhadapan dengan keluarganya, mental mereka tidak goyah untuk menghadapi peperangan atas dasar kebenaran, untuk membuktikan loyalitas keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan sikap sehingga kemudian Nabi meminta kepada Hamzah, kemudian Ubaidah bin Haris, dan Ali bin Abi Thalib untuk memulai perang tanding itu. Perang tanding inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 22 sampai surat 22 ayat 19 dikatakan, hadani hismani tasamu fi rabbihim falladzina kafaru qut'at lahum thiyabun min nari yusabbu min fawqihim ru'usihim. Inilah dua golongan, orang mukmin dan orang kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar tentang Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, dan disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka di Jahannam. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan peperangan tanding itu di dalam Al-Quran untuk mengingatkan pada diri kita sekalian bahwa begitu luar biasanya mereka mencintai surga yang terletak di bawah kilatan pedang melalui perang tanding yang mereka lakukan tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan para malaikat berbondong-bondong, tidak berhenti-berhenti, dan itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Ketika mereka kalah, mereka pulang ke Mekah, mereka menceritakan bahwa kaum muslimin jumlahnya tidak pernah putus-putus, datang terus-menerus. Di antara mereka yang memberikan dukungan kepada kaum muslimin, mereka langsung memberikan keterangan. Itulah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada kaum muslimin ketika itu, sehingga kemudian Allah berikan kemenangan. Pada saat terjadinya peristiwa Badar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepada diri kita bagaimana karunia kemenangan perang Badar ini ditandai dengan kematian tokoh-tokoh Quraisy. Yang pertama adalah matinya Abu Jahal. Dalam peperangan ini, dua orang sahabat muda yang ikut, satu bernama Samrah bin Jundub bin Junadah, dan yang kedua Rafiq. Dua orang ini anak muda yang ikut serta dalam perang Badar karena kecintaannya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam peperangan itu, dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan, paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal, mana Amr bin Hisham. Anak ini dalam situasi sulitnya dakwah, masih anak-anak, jadi belum tahu siapa yang namanya Amr bin Hisham. Sudah kemudian keburu pergi hijrah ke Madinah membersamai orang tuanya dan Rasulullah SAW, sehingga tidak tahu mana yang namanya Abu Jahal itu. Sehingga dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, paman, mana yang namanya Abu Jahal? Maka kemudian Abdurrahman bin Auf memberitahu, itu orangnya. Ketika diketahui bahwa itu adalah Abu Jahal, dua anak muda ini mendekati Abu Jahal. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah buka peluang jalan untuk mendekati Abu Jahal dan membunuh Abu Jahal. Sehingga kata Abdurrahman bin Auf, aku heran dan tercengang ketika menyaksikan anak muda itu mendatangi Abu Jahal, kemudian menyerangnya dengan pedang sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Abu Jahal. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
semangat peperangan yang dimiliki anak-anak muda di masa Rasulullah SAW teralih, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, istri beliau. Istri beliau mengatakan, "Nahnu nuhafizu ghazawatin Nabi ila auladina kama nuhafizul Qur'an ilaihi." Kami hafalkan anak-anak kami kisah perang mereka, orang-orang tua mereka perang bersama Rasulullah sebagaimana kami hafalkan Quran juga untuk mereka. Ummu Salamah membangkitkan patriotisme anak-anak di kalangan para sahabat sama sebanding dengan pemahaman dan hafalan mereka terhadap Al-Quran. Mungkin di sini ada sisi yang perlu kita imbangkan. Begitu luar biasanya semangat kita menghafalkan anak-anak kita terhadap Al-Quran sebagai sebuah kenikmatan dan sunnahan untuk bisa menjaga kehormatan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kita kurang memberikan pemahaman terhadap mereka, sifat patriotisme mereka untuk bisa memberikan pembelaan dan pengorbanan mereka terhadap ajaran agama yang mereka yakini. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, kami hafalkan kisah perang orang tua mereka sebagaimana kami hafalkan Al-Quran untuk mereka. Ingin sekali memberikan bukti investasi besar mereka dalam membela ajaran Allah dan Rasulnya. Itu dalam perang Badar, belum dalam perang-perang yang lain. Bahkan ketika para sahabat pulang dalam perang Hunain, para sahabat pulang perang Hunain dalam kondisi kalah menurut mereka. Anak-anak di Madinah menyambut orang-orang tua mereka di pintu gerbang Madinah sambil mengatakan, antumul jubana, kalian pengecut, pulang. Bukannya harusnya kalian tempur sampai mati. Sampai begitu anak-anak menyambut orang tua mereka, sehingga orang tua mereka pun merasa terenyuh. Bahkan tidak jarang di antara mereka pun menangis, kenapa kok anak-anak kami menyambutnya dengan sambutan itu? Sehingga anak-anak mereka tidak mau menerima orang tuanya. Kenapa kalian pulang? Kalian penakut semuanya, kalian pengecut semuanya. Akhirnya Nabi SAW meredakan marah anak-anak itu sambil mengatakan, mereka orang tua kalian itu bukanlah jubana, tetapi mereka insya Allah akan kembali lagi ke Hunain dan akan mendapatkan kemenangan. Innahum kararun laisu firarun, kata Nabi. Orang tua kalian itu akan balik lagi ke Hunain dan mereka tidaklah lari dari Hunain. Baru kemudian anak-anak itu bisa menerima argumentasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula ketika perang Ahzab. Pada saat perang Ahzab membutuhkan banyak mobilisasi kaum muslimin, anak-anak itu ikut serta untuk dites, boleh masuk ke menjadi prajurit-prajurit Rasulullah SAW. Bahkan salah satu di antaranya karena memobilisasi dalam jumlah yang sangat banyak, siapapun boleh ikut asal tingginya mencukupi persyaratan. Anak-anak muda itu pun ikut akhirnya berbaris untuk mengukur tingginya sesuai persyaratan atau tidak. Ketika sampai pada alat ukur itu, anak ini menyentuh syarat kebolehan menjadi prajurit, tetapi Nabi SAW melihat kakinya diinjit. Maka Nabi pun katakan, kakimu injit, turunkan. Ternyata ketika kakinya injit, sampai pada saat kakinya diturunkan tidak sampai. Sehingga Nabi SAW katakan, pulanglah, berbakti sama orang tuamu sama dengan jihad nilainya. Anak itu tidak lantas kemudian pulang. Dia tunggu, karena ada teman-temannya yang ikut antri berbaris untuk mengukur tingginya. Ketika temannya ikut berbaris dan ternyata tingginya sesuai dengan persyaratan, kata Nabi, masuk, kamu boleh. Anak ini langsung mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, kok teman saya bisa ikut, saya tidak ikut? Temanmu tingginya memenuhi persyaratan, kamu tidak memenuhi persyaratan. Kata anak itu, ya Rasulullah, temanku walaupun tinggi sesuai dengan persyaratannya, pernah saya banting dan jatuh. Masa dia yang saya banting jatuh ikut sementara saya tidak boleh ikut? Akhirnya Nabi SAW tanya sama sahabat-sahabat yang lain, sama teman-teman yang lain, betul nggak orang ini, anak ini pernah membanting temannya itu? Iya ya Rasulullah. Ditanya lagi, betul kamu pernah terbanting? Iya ya Rasulullah. Sehingga kata anak itu, ya Rasulullah, kalau dia yang pernah saya banting boleh ikut, saya tidak boleh ikut dong.
Iya, kamu juga boleh ikut, kata Rasulullah SAW. Jadi semangat patriot anak-anak muda di masa itu sangat luar biasa terbangkitkan, sehingga ketika dikasih tahu tuh Abu Jahal, anak ini langsung mendekat dan membunuh Abu Jahal. Yang kedua, tokoh yang kedua, Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikan Bilal, yang Bilal merasakan betapa gentirnya ketika dia Islam, disiksa sangat luar biasa oleh Umayyah bin Khalaf, sehingga Bilal mengatakan kalau dia masih hidup dia akan menjadi trauma buruk bagimu. Maka kemudian dia pun tanya, di mana itu Umayyah? Sampai ketemu dengan Umayyah bin Khalaf, Umayyah pun dibunuh oleh Bilal, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Badar ini kemudian berlangsung hanya beberapa jam saja. Nabi SAW mendapatkan kemenangan. 14 orang syahid, 6 orang dari Muhajirin dan 8 orang dari Ansar. Sementara orang-orang Quraisy dalam jumlah puluhan. Dalam riwayat ada sekitar 70-an. Dan 70-an mayat-mayat itu diberesi oleh kaum muslimin, kemudian dimasukkan ke dalam sumur Badar, sumur-sumur yang kosong itu. Nabi kemudian menyampaikan kepada setiap mayat sambil disebutkan namanya, ya fulan bin fulan, betul nggak kamu mendapatkan apa yang telah kamu katakan di dalam kehidupan kamu, atau apa yang aku katakan benar untukmu? Setiap mayat Nabi ajak dialog, ya fulan bin fulan, apa yang sekarang kamu rasakan? Apakah sama seperti aku sampaikan, atau kamu mendapatkan hal yang lain? Dimasukkan lagi, ya fulan bin fulan, bagaimana kesudahan kamu saat sekarang ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok setiap mayat diajak bicara? Apakah mereka mendengar ucapanmu? Kata Nabi SAW, mereka mendengar ucapanku dan mereka menjawab ucapanku, tetapi kalian tidak mendengar jawaban mereka. Nah, kalau kita dengar jawabannya pasti mungkin kita juga akan lari. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan mereka mengetahui apa yang mereka rasakan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang selama ini mereka sampaikan dalam kehidupannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian Nabi SAW memastikan bahwa mereka mendapatkan balasan yang buruk, seburuk-buruk balasan, sebagaimana dikatakan di dalam surat Ibrahim, wa bi'sal qarar, mereka akan mendapatkan balasan yang paling buruk. Peristiwa Badar ini juga akhirnya memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang ghanimah. Ghanimah, harta rampasan perang ini ada yang disebut faqih, ada yang disebut ghanimah. Penyebutan-penyebutan tersebut tentu memiliki makna dan maksud. Ada juga yang disebutkan mal. Para ulama-ulama tafsir memberikan penjelasan. Ketika disebutkan mal, harta yang didapat dari perang Badar, itu adalah kumulatif dari jumlah harta yang begitu banyak di Badar atau di peperangan yang lainnya. Ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghanimah sebagai harta rampasan perang, Allah Subhanahu wa taala merendahkan nilai harta rampasan perang itu dengan sebutan Al-Anfal. Maka kita membaca surat yang ke-8, surat Al-Anfal, peristiwa secara langsung tentang peristiwa Badar. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul. Kata Imam At-Tabari, sebutan Al-Anfal itu maknanya dalam perspektif kita di hari ini recehan. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang yang recehan itu. Allah Subhanahu wa taala untuk
untuk menghinakan penyebutan ini kepada kaum muslimin, jangan sampai bicara recehan saja, sampai konflik di antara kaum muslimin. Mereka berselisih dengan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala tampilkan kalimat Al-Anfal untuk menepis, kamu dalam urusan recehan saja kok bisa sampai bertikai? Nggak boleh bertikai. Serahkan semuanya kepada Allah dan Rasul. Akhirnya mereka kemudian mentaati cara pembagian Al-Anfal. Semua mereka sepakati dan serahkan kepada Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menceritakan Badar dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala tampilkan bukan tentang kemenangan Badar, tapi bagaimana mengelola kemenangan. Biasanya ketika mendapatkan kemenangan, pengelolaan kemenangan itu tidaklah mudah. Gampang kemudian akhirnya bertikai antara satu sama lain. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa pengelolaan kemenangan itu kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya mereka pun menyerahkan urusan itu kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW membagi harta rampasan itu secara merata. Bahkan mereka yang tidak ikut serta dalam perang Badar karena kasus-kasus tertentu dia mendapatkan bagian. Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar karena merawat istrinya yang sakit. Dan Nabi SAW membenarkan bahwa ini merupakan uzur yang menghalangi Utsman bin Affan ikut serta dalam perang Badar. Kemudian Abdullah Umi Maktum dan Abu Lubabah yang ditugaskan untuk mengelola Madinah pada waktu itu tidak ikut serta dalam perang Badar, tetapi mendapatkan harta rampasan dalam perang Badar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berbicara tentang harta rampasan dan diselesaikan dengan baik, para sahabat kemudian rela dan ridho atas penyerahan hasil perang Badar tersebut. Muncul kemudian tentang tawanan perang Badar. Mau diapakan ini tawanan ini? Ada puluhan tawanan. Maka Nabi SAW melakukan musyawarah, dan hasil musyawarah itu karena di antara tawanan itu ada paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, maka diberlakukan tawanan kita bebaskan. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dengan harta, kita bebaskan. Siapa yang bisa membebaskan diri dengan ilmunya, kita bebaskan. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dengan kehormatannya, kita bebaskan. Pada waktu itu ada usulan yang ekstrim. Usulan itu datang dari pemikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 70 tawanan ini bunuh semuanya, karena mereka dahulu menghina Islam, menghina Rasulullah, bahkan memperlakukan kaum muslimin dengan perlakuan yang sangat kejam dan sadis sekali. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nggak perlu kita punya tawanan, semuanya kita bunuh saja." Nabi tidak mengambil pilihan itu. Sekiranya Nabi mengambil pilihan itu, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib pun akan terbunuh. Dan ternyata pandangan Rasulullah memutuskan tawanan tersebut dibebaskan, Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih cocok dengan pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Anfal, dikatakan, "Maka li nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard." Tidak layak bagi Nabi punya tawanan, bunuh mereka semuanya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi setelah Nabi membebaskan. Tapi beberapa mufassirin menyebutkan pandangan-pandangan Umar itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan catatan bahwa ada kalanya sebuah keputusan tersebut perlu diluruskan lagi, diralat lagi, direvisi lagi, agar menguatkan apa yang menjadi keputusan tersebut sebagai kebijakan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada diri kita. Maka setelah putusan tersebut, Nabi melaksanakan putusan itu, tawanan-tawanan tersebut dibebaskan. Bahkan kemudian mereka boleh mengajarkan. Dan Nabi SAW mengingat ada seorang dulu yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah, namanya Mut'im bin Adi. Dia orang kafir,
tapi memberikan jaminan. Saat Rasulullah mau pulang ke Mekah dari Taif, Mut'im bin Adi memberikan perlindungan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kalau saja Mut'im bin Adi masih hidup saat sekarang ini, dia berbicara tentang masalah tawanan-tawanan ini, maka akan aku bebaskan, karena Mut'im bin Adi dulu pernah membebaskan diriku masuk ke Mekah setelah dari Taif. Setelah itu Nabi pilih-pilih. Ternyata ada di antara tawanan tersebut suaminya Zainab. Zainab ini anak Rasulullah SAW. Maka kemudian Zainab menjual kalungnya hasil pemberian ibunya Khadijah untuk menjadi pembebas suaminya. Saya bebaskan suami saya dengan kalung ini. Nabi SAW meneteskan air mata melihat dan terkenang kembali bahwa kalung itu milik Khadijah. Khadijah dulu yang memberikannya kepada Zainab putrinya, sekarang dijadikan sebagai tebusan untuk suaminya. Maka Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, ini tebusan dari Zainab untuk suaminya. Sahabat kemudian mengatakan tidak perlu ditebus untuk suaminya Zainab ini, karena mereka tahu bahwa orang ini punya misi keislaman agar memberikan informasi pada Rasulullah sehingga keislamannya tidak disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu mereka juga mendapatkan beberapa perlakuan-perlakuan yang sangat santun dari orang-orang kaum muslimin ini setelah mereka berinteraksi menjadi tawanan kaum muslimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, bagaimana dampak perang Badar ini semakin kuat keimanan kaum muslimin. Kemudian peristiwa perang Badar ini menjadikan tamparan bagi orang-orang Quraisy. Ternyata kaum muslimin tidak bisa diremehkan. Dampak yang ketiga, orang Quraisy akhirnya memilih jalur dagangnya menjadi menjauh. Kalau untuk ke Irak, kalau untuk ke Syam, dia pilih jalur melalui jalur timur, Najd, yang sangat sulit dan sangat jauh, karena khawatir kalau lewat Madinah mereka akan dihadang kembali. Dampak yang berikutnya, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi akhirnya ketar-ketir, karena dalam peristiwa Badar mereka mendukung orang-orang Quraisy. Pasti mereka akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum muslimin. Dampak yang kelima, kaum muslimin semakin berjaya di hadapan bangsa Arab. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini mereka memandang rendah kaum muslimin. Ternyata setelah kemenangan perang Badar, mereka mendapatkan privilege, keistimewaan, bahkan derajat yang mulia. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Ini yang menyebabkan kemudian orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar ingin juga meraih kemuliaan seperti perang Badar. Dan berdampaknya nanti dalam peristiwa perang Uhud, mereka ingin sekali menyandang kehormatan seperti Ahlul Badar. Akhirnya memaksa Rasulullah SAW untuk menghadapi Quraisy di perang Uhud ini, sebagaimana kemudian terjadi peristiwa yang sangat merugikan kaum muslimin di Uhud. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bahagian dari apa yang dinukilkan oleh para sejarawan tentang perang Badar ini menjadi kemenangan yang pertama bagi kaum muslimin, disebabkan mereka loyalitas, kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, dan kedisiplinan di dalam mematuhi arahan dan instruksi Rasulullah SAW yang membedakan dengan peristiwa perang setelah perang Badar. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, menghadirkan ketaatan dan kepatuhan kita, menjadikan peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah sebagai motivasi kebaikan kita dunia dan akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa dunyana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.